Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bu akan meminta satu orang untuk berdoa. Sumiati. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Sumiati. Karena kabarnya hari ini Baik, Ibu. Alhamdulillah luar biasa ya, baik semua. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sumiati Tasane, Sudah, Ibu. Novita, Hadir Ibu. Rani Gelamona, Hadir Ibu. Nur Fadila. Sudah, Ibu. Oke, semuanya hadir semua ya. Sudah, Ibu. Oke, anak-anak sudah siap belum belajar pada hari ini? Siap, Ibu. Oke, luar biasa ya, siap semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, keragaman di negeriku. Semua sudah ada bukunya kan? Sudah, Ibu. Oke, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran ketiga, boleh dibuka bukunya ya. Buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sudah, Ibu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai yaitu pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan permainan, siswa mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Oke, sekarang Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, jadi ini adalah gambar peta Indonesia. Ini kalian bisa lihat juga pada buku tema kalian, di situ ada gambarnya. Dan ini adalah gambar keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk mengamati gambar tersebut. Lalu nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk menjelaskan gambar yang sudah kalian amati. Ibu beri kesempatan 5 menit untuk kalian mengamati gambar. Silakan diamati ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke, anak-anak sudah selesai mengamati ya, sudah sampai waktunya 5 menit. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menjelaskan gambar yang sudah kalian amati. Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Ibu. Oke, Nur Fadila, silakan Nur. Ya, di Indonesia itu terdapat beragam suku bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak suku bangsa dengan budaya ya. Jadi faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia salah satunya pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Oke, jadi banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Jadi tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Jadi faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia ada 5 faktor tersebut itu ya. Jadi di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, pintar ya.
Ya, salah satunya provinsi yang kita tempati yaitu Provinsi Maluku. Ya, tepatnya di Kota Ambon. Provinsi Maluku dengan suku asli yaitu suku Ambon, yaitu orang Ambon adalah sebuah suku campuran Austronesia, Papua yang berasal dari Kepulauan Ambon Lease dan sisi barat Pulau Seram. Suku Ambon merupakan suku terbesar di antara orang-orang Maluku lainnya. Meski banyak darinya yang tersebar sebagai akibat dari perpindahan keluar dari daerah aslinya. Jadi di Indonesia, di Maluku itu suku yang terbesar adalah suku Ambon. Oke, anak-anak, ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Satu kelompok 2 anggota. Jadi kelompok 1 Novita dan Rani, kelompok 2 Nurfadila dan Sumiati. Nah, kalian ibu minta untuk mengamati gambar peta Indonesia dan keragaman suku bangsa yang sudah ada di buku tema kalian. Jadi boleh buka buku tema kalian dan menganalisis gambar yang ada pada buku tema itu tentang gambar peta dan keragaman suku bangsa di Indonesia. Lalu setelah itu kalian cari, menurut kalian hal-hal penting apa saja yang ada pada gambar, dituliskan pada kertas. Lalu sebentar ibu minta kalian dari setiap kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi dari analisis kalian. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan sama-sama ya. Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah ditulis yang hal-hal Sudah, penting Ibu. yang perlu ditulis? Oke, sekarang ibu persilakan dari kelompok 1, siapa yang mau? Saya Ibu. Oke, Novita silakan. Ya Ibu, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan Novita. Letak strategis wilayah Indonesia yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu saja Ibu. Terima kasih Novita. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau? Nur, Ibu. Oke, Nur Fadila silakan. Ibu, di sini saya akan Membacakan. mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi negara kepulauan. Oke, silakan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.444 pulau. Oke. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oke anak-anak, tadi dari setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ibu akan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk saling memberikan pertanyaan. Dari kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1 Ibu. Oke, silakan Rani. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Pertanyaan kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 1, mengapa di Indonesia terdapat banyak suku bangsa? Silakan. Sekarang ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2, siapa yang mau bertanya? Oh, Nur Fadila, silakan Nur Fadila. Kelompok 1 dicatat ya pertanyaannya. Ya Ibu, pertanyaan saya, apa yang penyebabnya suku bangsa Indonesia banyak sekali? Nah, ditulis kelompok 1, apa yang menyebabkan suku bangsa di Indonesia banyak sekali? Wah, pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaan tadi, apakah dari kelompok sudah ada yang bisa menjawab? Belum bisa, Ibu. Oke, baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, ibu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dulu ya. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa ya? Jadi Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki beragam kondisi alam. Contohnya sekarang lagi hujan ya, kita ini berada di daerah timur.
Indonesia memiliki pantai, daerah pegunungan, dataran rendah, hingga rawa-rawa. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, berikut pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Apa yang menyebabkan suku bangsa di Indonesia banyak sekali? Oke, pertanyaan ini sangat bagus ya. Jadi kondisi iklim, jawabannya kondisi iklim yang berbeda turut menjadi penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Karena bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia bagian barat tentu berbeda dengan yang tinggal di bagian timur. Musim hujan di wilayah barat lebih teratur dibanding wilayah timur. Oke. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, berarti kalian sudah tahu kan keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia bagaimana keadaan pulau di wilayah barat dan keadaan pulau yang ada di wilayah timur. Sudah paham kan? Sudah, Ibu. Ya, jadi keadaan di wilayah barat itu musim hujannya itu lebih teratur dibandingkan di wilayah timur. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kalian pada hari ini yaitu Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki beragam kondisi alam. Indonesia memiliki daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, hingga rawa-rawa. Hal tersebut ya secara tidak langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Oke, berikut sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikerjakan di rumah dan minggu depan sudah harus selesai ya. Ibu akan memeriksa kembali tugas ini minggu depan. Boleh dibagikan Sumiati ke teman-teman yang lain. Di minggu depan dikumpulkan ya. Nah, pembelajaran kita mungkin sampai di sini saja. Dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta satu orang untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Siapa? Langsungnya silakan. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, terima kasih Sumiati. Ya anak-anak, pertemuan kita mungkin sampai di sini saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Dadah.